Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan ini adalah HP yang ngalahin iPhone 11 di tahun 2023. Ya, HP ini adalah iPhone XR atau yang biasa disebut dengan iPhone XR, teman-teman. HP yang sudah 5 tahun, benar, 5 tahun yang lalu, tepatnya di 12 September 2018. Ini masih bisa banget loh dipakai di tahun 2023. Kenapa? Nanti ku bahas di bagian plus minus, tapi yang pertama kita masuk ke bagian spesifikasi. Untuk layar dari iPhone XR ini sudah menggunakan IPS teman-teman. Layar ini bisa lebih awet dari layar OLED, layar AMOLED, dan lain-lain. Sepengalaman sih layar ini masih bersaing banget sih dengan resolusi layar yang lainnya. Lalu untuk bagian kameranya, ada di bagian depan 7 megapiksel dan bagian belakang 12 megapiksel. Kamera bagian depan ini ditemani dengan sensor Face ID. Dan chipset yang diusung untuk iPhone XR ini adalah chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Jangan tanya RAM-nya ya teman-teman, karena ini produk Apple. iPhone tidak melihat RAM. Yang penting mulus. Baterai dari XR itu sendiri ada di 3000 mAh, lebih tepatnya adalah 2942 mAh. Ya, bisa dibilang kecil untuk tahun 2023. Tapi sepengalaman saya, ini baterai yang cukup awet untuk lini iPhone. Dan baterai ini didukung dengan pengecasan daya menggunakan lightning cable. Dan ada juga untuk wireless charging. Dan dimana dia bisa ditempelkan ya teman-teman. Dia akan ngecas secara wireless. Untuk memorinya ada di 64, ada di 128, dan ada di 256. Untuk yang terbaru, itu 128 update-nya sih baru ya di tahun 2021 atau 2022 gitu. Dia mengeluarkan untuk memori di 128 yang tadinya awal rilis tidak ada. Masuk ke bagian dari speakernya, iPhone XR ini sudah stereo teman-teman. Ada keluar di bagian dari atas sini earpiece-nya dan akan keluar di bagian bawah juga. Jadi untuk nonton Netflix atau Disney Plus atau YouTube, hanya sekedar YouTube, ini oke banget ketika menemani waktu-waktu luang bersama dengan iPhone XR ini. Untuk Bluetooth-nya di 5.0 sudah ada NFC ya teman-teman. Tadi kan ada wireless charge, ya jelas ada NFC-nya. Ini produk Apple ya. Lalu untuk sensornya pun cukup lengkap, ada di gyro, accelerometer, proximity, kompas, dan barometer. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua yaitu plus minus dari XR ini. Yang pertama, HP ini tadi sudah sempat saya singgung sih, layarnya menggunakan layar IPS yaitu di HD saja teman-teman. Jadi HP ini mengonsumsi daya baterainya lebih hemat dari layar-layar OLED atau Super AMOLED atau AMOLED itu sendiri. Jadi ketika dipakai keseharian, layar ini oke banget. Dan ukurannya loh teman-teman, ukuran dari XR ini, dia itu dimensinya itu cukup untuk digunakan satu tangan. Tidak seperti XS Max ataupun HP-HP yang lainnya. Dia hampir mirip ya dengan iPhone 11, iPhone 12 Pro ataupun yang Pro model. Dia layarnya cukup nyaman digunakan untuk satu tangan. Dan kelebihan dari IPS ini adalah dia tidak burning teman-teman. Dia tidak shadow gitu ketika digunakan saat HP mulai memanas atau di tingkat panas yang kurang wajar. Di luar itu, untuk layar ini teman-teman, dia bisa diajak standby karena IPS, jadi bisa ditahan lama-lama. Itu kelebihan dari layar IPS ini. Oh iya, apalagi untuk update iOS untuk XR ini, dia sudah mendapat di iOS 17. Dan di iOS 17 ini ada di bagian always on display. Ya, kalau untuk Pro lineup yang 14 Pro ke atas, dia cocok ya. Tapi kalau untuk XR ini saya rasa kurang cocok, tapi dia sudah support loh teman-teman. Ketika HP itu dimiringkan agak lama dia akan nyala. Seperti ini dia akan muncul untuk melihat jamnya ataupun melihat foto-foto ataupun always on display yang ingin teman-teman nampakkan. Ya, untuk yang kedua, karena chipset HP ini sudah di A12 Bionic, jadi HP ini lancar banget untuk gaming teman-teman. Pengalaman saya, HP ini saya gunakan untuk bermain Genshin Impact, Free Fire, PUBG Mobile,
ataupun hanya sekedar Mobile Legends, HP ini masih support banget. Untuk Mobile Legends sendiri, grafisnya bisa di rata kanan dan tidak ada frame drop selama saya main. Contohnya saat ini saya menggunakan HP ini untuk bermain Lancelot, ya. HP ini bisa menemani saya 1-2 jam awal bahkan sampai game ke-6 ya, walaupun harus sambil dicas ya teman-teman karena baterainya itu tadi. Maksud yang ketiga, HP ini untuk sosial media lancar banget teman-teman, karena ya namanya juga iPhone ya. Dia support banget apalagi untuk Instagraman. Dia bisa scrolling dengan lancar walaupun layarnya hanya 60 Hz. Tapi untuk sosial media masih nyaman banget teman-teman. Didukung dengan iOS yang sudah dapat ya. Tadi saya bilang sudah dapat iOS 17. Untuk tahun ini ataupun iOS 18 di tahun depan tidak bisa menjamin ya teman-teman. Cuman HP ini masih bisa banget untuk sosial media. Oh ya, ngomong-ngomong untuk iOS 17 teman-teman. HP ini juga bisa loh custom lock screen seperti HP-HP seri di atasnya. Juga bisa untuk airdrop, name drop, dan lain-lain. HP ini support ketika sudah teman-teman update di iOS 17. Yang keempat, plusnya lagi adalah HP ini memiliki banyak warna teman-teman. Yang paling unik adalah warna coral. Dan device yang saya pegang ini adalah warna red product, warna merah ya teman-teman. Ada yang warnanya putih, hitam, dan lain-lain. Itu juga nilai plus ketika teman-teman ingin menggunakan iPhone dengan warna yang menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Yang terakhir plusnya adalah ya balik lagi ini adalah produk Apple. Tentunya bisa dibilang mewah, ada yang melihatnya ini adalah barang mewah, ada yang melihatnya ini adalah barang yang biasa aja. Tapi bagi saya ketika sudah menggunakan logo Apple di HP teman-teman, itu sih menurut saya sudah mewah ya teman-teman. Dan HP ini cukup mendukung hal tersebut. Untuk minusnya teman-teman, HP ini ya tadi saya udah senggol sih. HP ini sudah di iOS 17.1.1, cuman tahun depan saya tidak bisa menjamin HP ini dapat iOS ke-18, di mana HP ini sudah tertinggal 5 tahun yang lalu. Tapi ya lagi-lagi Apple suka kadang-kadang tuh memperbolehkan gitu loh, menyediakan HP-HP-nya yang lama untuk update iOS yang terbaru. Jadi kita tunggu saja di tahun depan apakah HP ini masih bisa update iOS ke iOS 18. Yang kedua, HP ini panas ya teman-teman. Ya tadi saat saya menggunakan untuk main game di 1-2 jam pertama masih lancar, tapi ketika baterainya itu di bawah 20% dan saya main sambil cas, HP ini panas banget teman-teman. Ya bisa patah-patah dikit, tapi ketika dia ditempelin ya, triknya ya teman-teman, ditempelin di lantai, dia oke lagi, dia masih bisa untuk diajak bermain lagi. Itu sih salah satu minusnya ya. Minus yang ketiga adalah di kameranya. HP ini tadi untuk sosial media oke banget ya, apalagi foto-foto, story, dan lain-lain. Tapi kameranya cuma satu. Dan kamera utama di bagian belakang ini 12 megapiksel saja teman-teman. Tidak seperti Pro Lineup di tahun-tahun terbaru, bahkan sudah lebih dari 48 megapiksel. Dan yang terbiasa dengan penggunaan kamera ultrawide, HP ini tidak bisa mendukung ya teman-teman, karena kameranya hanya satu. Yang terakhir, ya sesama pengguna iPhone mungkin kita sama-sama tahu kalau iPhone itu resellernya banyak banget ya teman-teman. iPhone itu mudah didapatkan dimanapun, tidak hanya beli di iBox atau beli di reseller yang sudah resmi dari Apple. Kita bisa dapatkan iPhone di mana saja. Karena itu minusnya yang terakhir adalah HP ini banyak penipu teman-teman. Jadi disarankan untuk teman-teman bisa beli HP yang second ataupun yang baru itu di tempat-tempat yang terpercaya. Tidak seperti ya pengalaman ya, teman saya itu beli iPhone XR ternyata layarnya tidak ori, dan itu harus teman-teman pahami dulu. Sarannya lagi, ajak orang yang paham tentang HP untuk ngecek nih HP second masih oke enggak sebelum pembayaran. Ini adalah penggunaan kamera belakang di siang hari. Dan ini adalah penggunaan kamera depan di siang hari.
Penggunaan kamera belakang pada malam hari di dekat lampu. Penggunaan kamera belakang di malam hari jauh dengan lampu. Penggunaan kamera depan di malam hari dekat dengan lampu. Dan penggunaan kamera depan di malam hari jauh dengan lampu. Oke teman-teman, sekarang kita pengetesan untuk kamera di luar atau di siang hari ya. Di siang hari untuk resolusinya sama, saya masih menggunakan di 4K 30 fps. Seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, sekarang saya mengambil pengetesan untuk di malam hari ya. Saya menggunakan resolusi 4K di 30 fps di low light ya. Saya kira ini juga sudah cukup malam, sudah cukup gelap. Saya hanya menggunakan satu lampu jalan dan nanti saya akan jalan ke tempat yang mungkin agak sedikit jauh ya dari lampu jalan. Silahkan nilai sendiri untuk kualitas dari videonya teman-teman. Mari ikuti. Ini adalah lampunya. Ya, kita akan coba jalan ke tempat yang agak jauh dari lampunya ya. Ya, ini untuk pengetesan di benar-benar agak jauh dari lampunya. Mungkin agak sedikit gelap ataupun terang. Saya pikir untuk dari kualitas fotonya sih masih terang, tapi untuk videonya teman-teman bisa menilai sendiri. Apakah ini masih layak nih dipakai di tahun sekarang, di tahun 2023? Menurut saya sih oke banget ya untuk sekedar konten-konten. Ini saya pengetesan untuk kamera depannya. Saya menggunakan resolusi HD 30 ya teman-teman. Ini di kondisi ada cahaya lampu jalan. Dan saya akan ajak teman-teman untuk ngecek di kondisi yang kira-kira lebih jauh dari lampu jalan. Ya, ini sudah cukup gelap ya teman-teman menggunakan kamera depan dari iPhone XR. Gimana menurut teman-teman? Sekaligus ngecek ya audionya. Oke nggak nih ketika dipakai untuk berkonten di tahun 2023 ataupun tahun depan? Masuk ke kesimpulan, HP XR ini masih layak banget di tahun 2023. Ya, kalau teman-teman bilang HP basic untuk tahun ini adalah iPhone 11, menurut saya HP XR lah yang masih menjadi HP basic di tahun ini, bahkan di tahun depan. Ya, kalau masih mau bandingin dengan iPhone 11 dengan dua kamera di bagian belakang, oke sih, cuman sama-sama nggak dapat 5G, kenapa nggak lanjut aja ke iPhone 12? Jadi, daripada ya mending XR ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal video. Kalau saya pakai iPhone XR ini di tahun 2023 atau tahun depan, teman-teman basic dari iPhone teman-teman itu apa sih di tahun ini? Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.